Jadi yang perlu kalian perhatikan di MS Word itu ada beberapa menu ya. Kalau yang saya punya Office ya 2016 ya, 2016 itu ada menu Home, Insert, Design, Layout, sampai terakhir adalah View. Nah, kita akan bahas yang menu Home. Menu Home. Jadi di dalam menu Home itu di bawahnya ada beberapa grup atau beberapa kelas, atau kita sebutkan dengan ribbon tulisannya ya, ribbon atau group. Ada apa saja di menu Home itu? Ribbonnya ada, yang pertama ada clipboard, ada font, ada paragraph, ada styles, dan terakhir ada editing, di mana masing-masing dari ribbon itu memiliki beberapa icon yang sering sekali kita gunakan. Ada beberapa icon ya, masing-masing grup ini, masing-masing ribbon ini memiliki beberapa icon yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ya, kita bahas dari clipboard. Clipboard itu terdiri dari copy paste cut, format painter ya. Saya sudah tidak yakin kalau kalian belum mengetahui tentang ini ya. Copy paste, cut paste itu untuk apa? Saya yakin kan sudah pernah menggunakan atau bahkan sudah di luar kepala. Yang kedua, kita lanjut ke ribbon font. Nah, ada beberapa icon yang mungkin kita sering pakai atau bahkan sering kita menggunakan setiap hari. Misalkan yang ini apa? B, itu bold ya. Bold itu digunakan untuk membuat membuat teksnya menjadi lebih tebal. Caranya kalian sudah tahu juga, saya sudah tidak perlu menjelaskan lebih detail. Kalian blok, kemudian tekan bold untuk lebih tebal, I untuk miring, italic, underline untuk huruf U. Kemudian yang kedua ada apa ini? Ada stroke itu digunakan untuk mencoret. Jadi misalkan saya punya teks bold, kemudian saya gunakan stroke-nya itu, nanti tulisan boldnya menjadi tercoret. Sebelah stroke itu ada apa ini? Ada huruf X, ikon huruf X ini. Yang pertama X ada duanya di bawah atau subscribe. Yang kedua adalah superscribe. Apa bedanya? Saya kasih contoh, misalkan saya memiliki sebuah tulisan huruf kimia misalkan. Saya matikan ini ya. Kalimat HO2. Nah, kalau di kimia HO2 kan tulisannya tidak seperti ini. Bagaimana seharusnya? Duanya menjadi lebih kecil dan posisinya menjadi lebih sedikit ke bawah. Nah, bisa kalian lihat, sebelum membuat duanya, kalian nyalakan dulu subscribe-nya. Subscribe-nya kalian nyalakan, kemudian baru tekan angka 2, HO2. Ya. Kemudian yang kedua ada superscript. Superscript itu membuat pangkat di atasnya, misalkan 2 pangkat 2. Nah, jadinya 22. Bagaimana agar posisinya seperti pangkat? Kalian bisa lihat, tuliskan 2, kemudian di superscript ketikkan 2. Jadi seperti 2 pangkat 2. Itu ya. Ini ada stroke, subscript, superscript. Kemudian ini adalah apa? Ini adalah jenis font, jenis bentuk tulisan. Kemudian ini adalah size font, ukurannya. Kemudian ini adalah untuk membuat increase, menambahkan font size. Ini mengecilkan font size. Ini adalah bentuk dari tulisannya. Misalkan saya kasih tulisan Indonesia. Kalian bisa perhatikan, bila saya menggunakan sentence case berarti yang besar hanya huruf awalnya saja, hanya I-nya saja. Kemudian kalau lowercase, semuanya kecil, lowers. Kalian perhatikan. Kemudian kalau uppercase, semuanya menjadi besar, menjadi kapital. Kemudian kapitalis keyword itu apa? Kapitalis keyword itu membuat teksnya yang pertama itu karakter yang pertama itu menjadi kapital. Karena ini hanya satu teks, berarti hanya I-nya saja. Kemudian terakhir adalah toggle case. Toggle case itu membuat acak antara kapital dan non kapital, antara besar dan yang tidak besar. Kita lihat. Nah, ini I-nya kecil, Indonesia yang lain besar.
Itu kemudian ini adalah font color, membuat warna dari teksnya. Kemudian ini adalah untuk mengeblok ya, mengeblok membuat fill di belakang teksnya. Ini adalah bentuk tulisan seperti word art-nya. Gitu ya. Ini yang font. Kemudian sekarang kita ke ribbon yang ketiga adalah paragraf. Paragraf itu isinya apa saja? Kita lihat. Yang pertama ada numbering ya, tapi yang bullet atau yang tanda. Ini gunakan untuk membuat list. List tapi yang bentuknya bukan penomoran ya, tapi menggunakan tanda. Nah, kalau numbering menggunakan nomor atau menggunakan abjad ABC. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Alignment and alignment left, center, right atau just CV. Nah, ini juga kalian sudah sering sekali menggunakan. Terakhir adalah paragraf. Paragrafnya defaultnya adalah kalau nggak salah 1 ya, kita bisa set 1,5, kemudian 2 hingga seterusnya. Kemudian kita ke ribbon yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah stylenya ya, ini style bentuk dari tulisan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah editing apa? Misalkan find itu untuk mencari kata, mencari teks dalam halaman ini. Kemudian replace itu apa? Replace itu mengganti. Misalkan saya memilih kata Indonesia, saya ganti menjadi find-nya, saya mencari Indonesia, saya ganti menjadi Nusantara misalkan. Nah, jadi nanti setiap kata Indonesia akan terreplace menjadi Nusantara. Kita coba replace. Ini ya, sudah ketemu satu menjadi Nusantara. Jadi ya, kalian perlu praktekkan. Kemudian silakan kalian mencari tombol keyboardnya. Jadi selain menggunakan mouse, kita dapat menggunakan keyboard sebagai shortcut untuk memberikan perintah kepada komputer. Gitu ya. Silakan kalian coba, mudah-mudahan bermanfaat.